kita mulai, kita perkenalan dulu nggih. Ini dari Mbak dari Jaksa, monggo dipersilakan untuk berkenalan terlebih dahulu Pak. Terima kasih Ibu Lutfi atas undangannya kepada tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Perkenalkan, saya Ismail Fahmi, kebetulan dikasih amanah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, atau istilahnya jadi Kabupaten Semarang. Dan bertugas sekitar di sini baru 3 bulan. 3 bulan. Ya, sebelumnya saya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri di Gayules, Aceh. Oh, iya. Lumayan lama di sana, 3 tahun, hampir 3 tahun setengah, hampir. Tapi pengalamannya sudah 7 provinsi, 10 kabupaten. Aslinya di mana Pak? Kebetulan asli di Purbalingga. Oh, Purbalingga. Bulan Jawa Tengah. Jadi bersama Pak Kasih Intelijen, Pak Darmawan Wicaksono. Beliau menjabat sudah lumayan lama di sini. Ada yang ditambahkan Pak Darmawan perkenalannya? Sudah diperkenalkan tadi Pak. Nanti saja. Ya, untuk menghemat Pak waktu nggih Pak. Ini langsung pertanyaan saja nih Pak ya. Monggo, silakan. Ya, untuk pertanyaan pertama dari kami Pak. Bagaimana apa peran jaksa pada dunia pendidikan pada sekarang? Terima kasih banyak Mbak atas pertanyaannya. Langsung ke detail di pokok ini, apa peranan kejaksaan dalam dunia pendidikan? Dunia pendidikan. Jadi di kejaksaan sendiri itu ada 5 bidang. Ada bidang tindak pidana umum, ada tindak pidana khusus, ada bidang perdata data negara, ada bidang pembinaan, ada bidang barang bukti, dan ada bidang intelijen. Peranan kejaksaan di bidang pendidikan itu masuk di dalam ranah bidang intelijen, di mana di bidang intelijen itu salah satunya ada program jaksa masuk sekolah, ada jaksa masuk pesantren, dan di tempat lain, ya kan? Dan ada kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat maupun anak-anak kita di dunia pendidikan mengenai hukum yang ada di Indonesia dan sanksi-sanksi yang diterapkan di dalam peradilan kita, kan gitu. Jadi peranan kejaksaan di sini tadi di bidang intelijen itu kami mempunyai program jaksa masuk sekolah. Kalau yang biasa kita laksanakan dan kita keliling dari sekolahan ke sekolahan memberikan edukasi tentang tindak pidana narkotika, bullying, ya kan, terus ada judi online, ya kan, ada tindak pidana narkotika, apalagi masalah lalu lintas, perlindungan anak, ITE dan lain-lain yang dibutuhkan, yang kira-kira dibutuhkan adik-adik kita atau anak kita di dalam dia menjalani dunia pendidikannya dengan cara-cara yang humanis, dengan cara-cara yang bisa diterima di usia-usia mereka, ya, begitu. Dengan harapan apa? Dengan harapan sejak dini anak-anak kita memberikan atau mendapat pemahaman tentang aturan-aturan, tentang kriminalitas, apa yang tidak boleh dan dilarang dilakukan, kan gitu. Dengan harapan apa lagi? Dengan harapan anak kita ini menjadi generasi yang cerdas, dari generasi yang profesional nantinya, yang baik, ya kan, menjadi pemimpin kebanggaan negara, bangsa, agama, keluarga dan lain-lain, kan gitu. Dengan harapan tidak menyimpang dari kaidah norma agama, norma hukum yang ada di masyarakat. Jadi Pak, kalau kalau ini kan tindak bullying, tindak kekerasan, kemudian kadang ada anak yang nekat untuk melakukan kekerasan ke temannya. Nah, kebetulan di sekolah kita juga ada bullying, tapi kan bullying itu macam-macam, ya. Ada yang dengan suara, ada yang dengan dia main tangan, seperti itu Pak. Nah, bagaimana cara kita agar anak itu bisa paham, bisa tahu bahwa tindak bullying itu dampaknya sangat luar biasa dari menurut pihak kejaksaan sendiri. Oh iya. Jadi untuk bisa menghindari perbuatan bullying, kita di
kejaksaan memberikan penyuluhan tadi, jaksa Musola, Ya. materi yang tadi bullying untuk ya, dari ke siswa ya Pak? iya, ke siswa tentang Akibatnya. akibat dan efek dari tindakan bullying. Ya, kan? Dengan cara memahami anak-anak kita nantinya, mereka tahu, oh ternyata kalau kita melakukan bullying, selain kita kena tindak pidana, Ya. kita juga ada efek samping dari tindakan bullying itu. Ya, inilah tugas kita sebagai jaksa, memberikan edukasi. Tetapi bukan hanya pada anak-anak saja, tapi sama gurunya juga, bersama orang tua juga. Untuk menularkan Iya, ke karena anaknya. tanggung jawab anak-anak kita di sekolah itu kan ada di guru. Tapi Guru, begitu iya. kembali ke sekolah, Ada orang tua. ke rumah, Iya. ke keluarga, Iya. itu tanggung jawab orang tua juga dan masyarakat sekitar untuk bisa memberikan edukasi, Iya. suri teladan atau contoh yang baik kepada anak-anak kita. Iya. Bukan hanya diserahkan sama guru saja. Kalau guru kan terbatas dari Iya, pagi sampai jam 1 jam 1 siang kan gitu. Selebihnya kan lebih banyak dia bergaul di rumah, bersosialisasi dengan Iya. keluarga, Lingkungan. bersosialisasi dengan lingkungan, masyarakat. Iya. Ini tanggung jawab kita bersama, mencegah anak-anak kita melakukan bullying. Apa efeknya? Kenapa? Dengan diadakannya bullying ini akan terjadi efek yang tidak sangat baik. Iya. Kita miris lihat di video-video. Iya, yang sampai dipukuli. Dipukul, ada yang sampai Sampai meninggal. meninggal, Itu tanggung jawab ditendang, gitu. siapa? Kalau itu terjadi di sekolah, jauh. Kalau di rumah, di lingkungan masyarakat, itu tanggung jawab kita bersama. Iya, kita bersama. Tidak bisa diserahkan sepenuhnya sama guru, Iya. tidak semua diserahkan sama. Inilah tanggung jawab kita. Iya. Tapi sebagai aparat penegak hukum di kejaksaan juga ikut andil menjaga generasi kita menjadi generasi yang baik, ya kan? Kenapa efek yang kita lihat di TikTok dan di video atau di media sosial Iya. itu sangat miris sekali seperti Miris, itu ya. iya. Jadi upaya yang harus kita lakukan, guru, orang tua, lingkungan sekitar Harus memberikan bekerjasama. suri teladan yang baik, mencegah terjadinya gap atau grup-grup Grup-grup. ya, yang negatif dalam Iya, ini. iya. Kalau grup-grup yang positif, kalau misalnya grup kelompok belajar, kelompok kesenian, kelompok olahraga itu bagus ya. Iya. Tapi kalau grup-grup yang sudah negatif, Motor, geng-gengan, motor. ya motor juga mungkin ada kalau ada yang positif, kan, Iya, yang- tetapi yang kita waspadai